Hari ini Lik, saya lagi mau nimbang tepung beras ketan ya. Ini tepung beras ketannya punya saya sisa berapa jajal. Iyalah ini cuma setengah on. Sedikit sekali. Aduh. Semoga ini dicampur-campur ya Lik ya, nggak apa-apa ya. Ini semoga ada satu on lah. Misi-misi temen ini nggak ada satu on tepung beras ketan. Iyalah, satu onnya kurang 10 gram Lik, nggak ada lagi Lik. Aduh, betul-betul udah nggak ada maning. Nggak ada satu on, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi ini tetap akan saya gunakan untuk membuat makanan. Dan buat para lilike yang penasaran hari ini saya bikin apa, saya mau bikin onde-onde Lik, tapi dalamnya nggak pakai kacang hijau ataupun enten ya, karena saya nggak ada kelapa, nggak ada kacang hijau juga. Jadi untuk isiannya saya ganti dengan itu tuh. Apa itu? Bentar saya tunjukkan. Tuh Lik, sekarang saya lagi godok bin rebus muntul bin ubi jalar sama kentang ya. Kentangnya cuma ada satu kecil, terus ubi jalarnya juga cuma satu kecil. Jadi ini dua-duanya saya pakai. Terus sekarang lagi saya rebus, tunggu hingga apa itu namanya, empuk, okay? Dan berhubung tepung beras ketannya cuma ada 80 gram lebih sedikit, belum ada 90. Tadi untuk bahan campurannya yaitu terigu, saya hanya akan menggunakan sedikit saja Lik, sekitar 20 graman. Itu rumusnya dari mana sapi kok bisa begitu? Itu ada rumus Lik. Tadi semisal lilike mau bikin onde-onde untuk kulitnya ya, tepung beras ketan itu 1 kilo atau 1 on, itu tepung untuk campurannya, tepung terigunya cukup seperempatnya saja. Jadi kalau 1 kilo ya tepung terigunya 250 gram. Kalau 1 on tepung ketannya berarti tepung terigunya adalah 25 gram. Jadi semoga lilike nggak bingung karena saya lagi isi das lagi mandan mumet. Ini langsung saya suntek ke dalam baskom Lik. Ini cuma anggap saja 80 gram ya. Terus sekarang saya akan menimbang terigu sebanyak 20 gram. Ini kalau 20 gram hitungan sendok ya Lik ya, kurang lebihnya ya sebanyak 2 sendok. Tapi ini sendokannya saya gede-gede, banyak-banyak mencucu-mencucu tadi ini ya. Kelebihan ini. Terus saya campurkan ke sini. Saya lebokkan sedikit garam. Kemudian Lik, bentar ya biar terang sedikit, itu di luar lagi hujan maning kok. Akan saya masukkan santan, tapi santan yang saya masukkan hanya sebanyak setengah bungkus saja. Dah segitu. Terus saya tambahkan sedikit gula pasir Lik. Kalau gula pasir ini sifatnya nggak terlalu wajib ya, dan saya memberikannya juga cuman sedikit untuk itu sebenarnya biar ada kleter-kleter manisnya sedikit ya. Oh iya, tadi saya menggunakan itu bungkusan santan itu yang 65 ml satu bungkus saya. Tadi ini ya sekitar 30 ml saya masukkan ke dalam sini ya. Terus selajengin akan saya beri air anget, bukan panas, sedikit air anget. Milik air anget ya. Ini belum mendidih saya merebusnya, tapi memang ya resepnya begitu, menggunakan air anget bukan air mendidih. Dan wagu banget saya godoknya menggunakan ini. Saya tambahkan air sedikit dulu, ilmu kira-kira. Yang penting adonannya nanti bisa diublek-ublek ya, bisa diuleni dan kemudian bisa dibentuk Lik. Dah segitu dulu. Ublek dulu begini. Adalah, udah cukup ini. Ini langsung akan saya uleni dengan tangan saja Lik. Ini walaupun tangannya saya ireng datang begini, udah bersih nih ya Lik ya, udah dicuci, tenang baik, lilike aja protes. Itu kan bisa menggunakan sarung tangan sapi biar higienis. Halah Lik. Wong saya manusia desa, cuman begini harus menggunakan sarung tangan, udah biasa begini ya. Nanti misalnya saya sakit perut gara-gara tangan saya ya biarin aja.
ngapok-ngapokin diri sendiri saja nanti sayang nggih. Nanti Lilike kalau mau pakai sarung tangan gunakan saja sarung tangan. Ngono. Ini adonannya udah bagus, cuman masih terlalu kering. Jadi ini saya tambah lagi air hangat teh. Nah, ini pas kelihatannya. Tinggal di unyel begitu sampai adonannya kalis ngilik nggih. Nggak sampai setengah menit ya. Udah bagus hasilnya. Terus itu rebusan muntul sama kentangnya udah empuk ketone, ini akan saya cuekin dulu biar nggak kering. Saya tutup piring ya. Ini dia muntul lelik masih kemebul ini ya. Kemudian langsung dipendeng-pendengkan saja. Sebenarnya saya belum pernah lihat orang bikin onde-onde menggunakan isian begini lik. Tapi kalau saya harus menggunakan kacang hijau mahal lah, nggak punya duit saya sekarang ini, apalagi cuaca juga lagi hujan, males pergi ke pasar ya. Dah lembut ini lik. Selanjutnya akan saya tambahkan bahan berikutnya. Bahan berikutnya yang akan saya pakai lik adalah sisa santan yang tadi ya. Ini cemplungkan saja semua. Garam seiprit. Kemudian gula pasir. Gula pasirnya saya akan memakai sebanyak 1,5 sendok makan. Terus lik, ini juga akan saya tambah dengan tepung terigu. Tapi tepung terigu ini nggak banyak-banyak ya. Sebanyak 1 sendok makan saja untuk campuran lik, biar nggak terlalu lembek nanti. Lik, sekarang tinggal kita ublek-ublek ya. Misalnya masih terlalu encer, nggak bisa dibentuk ya, tinggal ditambah tepungnya saja lik. Karena kalau mau nambah kentangnya atau nambah itunya muntule binu bijalare saya udah nggak punya. Jadi ini ya senjatanya cuma menggunakan itu tepung terigu. Semoga saja enak ya lik ya. Kalau nggak enak ya gimana maning, kudu enak. Nih saya tambah 1 sendok lagi. Dengan acara menambah-nambahkan begini harus saya Lilike semakin apa jenengane. Oh iya, sapi betul-betul ngarang ya resepnya. Iya lik ngarang, nggak ada hitung-hitungan ini itu belas, nggak ada. Oke, asal cemplung. Kalau saya menggunakan timbangan artinya ya itu sudah ada teori nih. Cuman kalau untuk yang nggak ada timbangannya berarti ilmunya mengarang indah 100%. Ini tangan saya olesi dengan minyak goreng ya lik ya. Saya akan coba memblondo-blondo ini udah bisa apa belum. Udah bisa karena menggunakan minyak goreng. Jadi ini saya gampang memblondo-blondonya ya lik ya. Tuh Gih, saya nggak akan besar-besar bentuknya karena itu adonan kulitnya juga cuman sedikit. Jadi ini kalau bikin besar-besar nanti yang nggak jadi banyak ya. Kok cuma jadi telu, jadi papat, gila nih malah. Dalik pokoknya lakukan pemblondo-blondoan sampai entong ya. Videonya akan saya skip karena udahnya beresnya ngalaihim. Acara memblondo-blondonya udah selesai lik nih ya. Jadi lumayan banyak, tapi saya nggak tahu nanti kulitnya bisa jadi sebanyak ini apa enggak. Singkirkan dulu ke atas. Ini kulitnya kok mandan-mandan kering ya lik ya. Kalau dikasih minyak goreng lucu nggak lik? Nggak usah lah ya, ini udah ada santannya tadi kok. Nanti jembreng-jembreng saja. Ambil 1 isian, terus ya udah ditutup lagi, terus diblondo-blondo lagi, nggih. Ya udah prinsipnya bikin onde-onde kan ya cuman begini ngilik nggih. Nanti kalau mau ya tinggal diguling-gulingkan di wijen begitu. Dan semoga wijennya saya masih, tadi saya nggak ngecek masih apa enggak jajal. Walah, petuk. Kali ini diblondo-blondo disit nggih. Hati-hati golem blondo-blondone jangan sampai bocor itu nek kulite. Dalik pokoknya terus lakukan begini hingga adonan isian sama kulit tentong nggih. Ini punya saya walaupun nggak bunder-bunder banget tapi ya lumayan lah nggih niku nggih.
Cuman jadi segini lik. Sebenarnya tadi jadi 7 ya. Cuman yang satu itu tadi malah jatuh terus melekenyut, nggak bisa dibetulin. Jadi ini cuman jadi 6, anggap saja jadi 6 g. Terus lajengnya, saya menggunakan baskom yang tadi untuk bikin adonan itu. Saya masukkan ini dulu apa jenengannya? Apa gilik jenengannya? Wijen. Saya masukkan semua saja. Kamu habis ini. Itu nggak dicuci dulu kan baskomnya sapi, nggak usah lah, orang ini juga bekas adonan ini tadi kok. Tapi kalau liliknya bersihan sekali mau dicuci dulu ya silahkan nggih. Terus di sini lik saya perlu airnya untuk apa sapi? Airnya untuk mencemplungkan ini ya. Tuh setelah dicemplungkan ke air langsung kesini kan lik diguling-gulingkan ke wijene begitu ya. Kenapa harus pakai air? Karena kalau nggak pakai air nggak lengket. Kan bisa pakai nduk. Mahalan nduk. Lagian juga nggak umum silik bikin beginian pakai olesannya telur ya. Jadi ya memang menggunakan air lebih new saja kalau saya. Dah, terus lakukan begini hingga entong. Semoga saja wijennya cukup ini. Ngerora cukup lagi. Oh alah. Bener-bener si sapi nggak mau mengeluarkan modal. Ini kelihatannya lik setelah saya memberikan wijen ini nggak bisa langsung saya goreng karena bentar lagi masjid pada mau sholat. Jadi ini saya harus berhenti dulu nggih. Sekarang saatnya menggoreng menggunakan wajan super jariteng lik. Ini saya akan menggorengnya menggunakan api lilin saja ya. Nanti pas dimasukkan yang pertama itu kondisi minyaknya masih anget, belum panas. Ini sebenarnya lik minyaknya masih bunyi makletik-letik ya. Tapi nggak apa-apa kan saya cemplungkan saja ini. Kenapa begitu sapi? Ya supaya nggak jeblok saja lik. Karena kalau minyaknya udah kepanasan nanti ini gampang jeblok nggih. Jadi ya tipnya dari sapi kalau ini dianggap sebagai tips, gorengnya dalam kondisi minyak masih hangat saja seperti ini. Tuh ya, walaupun masih hangat tapi sudah bisa untuk menggoreng tuh, walaupun ya namanya minyak belum panas banget. Jadi gorengnya ya seperti ini saja, nyantai seperti di pantai gilik nggih. Goreng dengan api kecil begini talik ya. Boro-boro jeblok. Minyaknya muncrat aja nggak ada. Tapi ya itu dadine lama nggih gorengnya. Itu ngiyup lengah nggak sapi? Harusnya sih enggak lik, tapi nggak tahu juga nanti ya. Nanti kalau misal ini ngiyup lengah makan minyak gorengannya, ya saya kasih tahu ke Lili kayak bahwa oh yang model begini tuh nanti makan minyak, misalnya makan minyak. Kalau enggak ya berarti ya memang bagus gorengnya katus niku. Orang minyak kayak apa apinya kecil saja bisa gosong tuh. Nggih. Mungkin Lili ada yang penasaran, sapi itu tadi pas di orang-orang pada sholat itu onde-ondenya diapakan? Onde-ondenya saya taruh kulkas lik. Manfaat lain dari onde-onde saya taruh kulkas sebelum digoreng adalah itunya wijene lebih lengket ya, nggak gampang ambrol pas digoreng. Seperti itu. Sudah mulai sedikit kekuning-kuningan lik. Dan monggo dipirsani wijene nggak banyak yang rontok ya. Beda kalau ini nggak ditaruh di kulkas dulu, rontoknya ya lumayan banyak. Tapi kalau ini masih oke lah rontoknya, nggak parah-parah banget. Dan ini nggak ada yang jeblok babar blas ya, nggak ada yang meletus ini. Aman sentosa. Ini sudah matang lik, warnanya udah cantik banget, koton gak sih ya ini ya, mandan silos benernya ini. Dan tuh nggak ada yang jeblok, nggak ada yang meletus babar blas ya, bunder-bunder cantik sekali. Ini demagang banget lik bentuknya lik tuh ya, cantik banget hasilnya. Kalau nanti Lili pas bikin kok ternyata meletus, itu artinya yang salah bukan adonane tapi minyaknya yang kepanasan. Nggih. Kalau untuk adonane nyatanya saya berhasil, berarti nanti kalau Lili bikin pasti berhasil. Jadi kemungkinan salahnya ya cuman di besaran api nih. Gunakan api yang betul-betul hangat. Nanti kalau sudah mulai coklat bolehlah dibesarkan sedikit, paling ya sekitar nambah saiprit banget begitu lik. Jangan besar-besar ya, betul-betul gunakan api yang hangat mawon. Nggih. Nih lik hasilnya ya, bunder melenos-melenos kok. Kayak gundule si sapi lik. Cantik banget ya tuh. Ayune ra umum. Terus sekarang lik saya akan buka ya. Ini masih mandan anget sebenarnya. Kita lihat bagian dalamnya
cantik apa enggak? Ya ayolah, tuh ya, cantik sekali. Monggo silakan Lilik mencoba tuh. Gaweane anak biung tirah jan semlohai sekali tuh. Dicipi ya Lik ya. Enak sekali kulitnya Lik. Terus isiannya juga buket ya. Manisnya pas. Asli endol sekali. Dan ini tuh sekarang jam 3, tadi saya bikinnya tuh setengah 1 gorengnya. Setelah 2 jam masih bunder-bunder saja Lik ini Lik. Cantik saja, ini nggak ada masalah. Ya jadi kempot-kempot ya. Terus untuk persoalan minyak, karena tadi digoreng di minyak yang masih anget ya. Tuh. Kelihatan nggak ada minyak kayak ya, namanya gorengan pasti berminyak, tapi ini kepitungnya kering. Bentar saya tunjukkan ya. Tuh, Lik, nggak berminyak, bagus hasilnya tuh, nggih. Panganan banyak. Jadi menurut saya ini sangat rekomendasi untuk dibikin cemilan untuk dimakan di rumah ataupun untuk dijadikan dagangan ya Lik ya. Karena betul-betul gemagang banget, cantik banget bentuknya, nggih. Monggo silahkan Lilik mencoba. Sekarang saya mau mandi, belum mandi soalnya. Nggih Lik, sampai jumpa dulu ya. Sampai jumpa. Kulit darinya asli endol.